Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas, mungkin kalian pernah mengira pinjol tanpa DC lapangan itu lebih aman. Pinjol tanpa DC lapangan, mungkin kalian berpikir itu akan lebih aman dan aman-aman aja. Ternyata pinjol tanpa DC lapangan juga memiliki dampak dan berbahaya. Simak video ini sampai habis. Teman-teman, penagihan pinjaman online alias pinjol telah menjadi fenomena umum di masyarakat, ya, terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini. Meskipun pinjaman online memberikan akses keuangan yang cepat dan mudah bagi banyak individu, praktik penagihan yang agresif dan tidak etis seringkali ini menjadi masalah yang serius nih. Dalam beberapa kasus, penagihan pinjol itu dapat menjadi sumber stres dan kesulitan finansial yang lebih besar bagi para peminjam. Tantangan utama dalam penagihan pinjol adalah praktik agresif dan tidak etis yang dilakukan oleh sejumlah oknum perusahaan pinjol. Nah, banyak dari mereka yang menggunakan taktik intimidasi, ancaman, pelecehan secara verbal terhadap para peminjamnya yang gagal bayar tepat waktu dan banyak lainnya. Nah, jadi pinjol yang tanpa DC lapangan sebenarnya agak sedikit berbahaya dibanding ada DC lapangannya. Terus apa alasannya? Oke, jadi begini, karena pinjol tanpa DC lapangan biasanya akan memakai segala cara agar bagaimana caranya uang yang sudah kalian pinjam atau pakai itu kembali atau balik dan dibayarkan. Makanya seringkali DC mengancam secara intimidasi, merendahkan, tapi cuma sekedar melalui telepon atau chat saja. Kata-kata kasar ini membuat mental down. Bahkan mereka itu bisa nekat untuk sebar data DC-DC-nya. Seperti pinjol ilegal yang kita tahu ya. Nah itulah, pinjol yang tanpa DC lapangan sebenarnya lebih berbahaya. Karena dia akan memakai segala cara untuk bagaimana kalian itu bayar. Dengan cara disebar data lah, membuat kalian malu. Itu akan sedikit merepotkan dibanding DC lapangan yang datang. Kalau yang datang nggak semuanya buruk kok. Yang datang ke rumah kalian biasanya ngomongnya baik-baik, cuma sepatah dua kata. Ya mungkin akhirnya DC juga bisa pulang gitu kan, tanpa harus kita beradu argumen ya. Nah, jadi seperti itulah perbedaannya. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya proses penagihannya sesuai dengan prosedur OJK? Yang sesuai adalah, satu, perusahaan fintech pendana itu wajib memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan pada pendana atau peminjam apabila terjadi gagal bayar. Terus yang kedua, prosedurnya adalah perusahaan fintech itu wajib untuk menyampaikan kepada penerima pinjaman dengan langkah-langkah yang ditempuh apabila terjadi terlambat bayar atau gagal bayar. Seperti mungkin pertama kali memberikan peringatan, memberikan restrukturisasi pinjaman, dan lainnya dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga adalah karyawan internal penagih dari perusahaan fintech tersebut diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi agen penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI. Terus yang keempat, prosedurnya adalah perusahaan fintech itu tidak diperbolehkan melakukan penagihan pinjaman secara online, secara langsung kepada pemberi pinjaman yang mengalami gagal bayar. Nah, jadi setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 10 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo, DC lapangan tuh boleh datang ke rumah tuh debiturnya. Namun sayangnya beberapa penagihan tanpa DC melakukan penagihan dengan lebih kasar. Bahkan banyak yang nekat melakukan penyebaran data, teror ke seluruh kontak, hingga sebar foto sampai ke media sosial. Nah, jika hal tersebut terjadi, ya udah kalian bisa melakukan pelaporan ke kontak OJK. Searching aja, saya pernah bahas bagaimana cara melaporkan ke OJK. Oke teman-teman, itu saja info kali ini. Singkat saja, semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.